Halo, selamat sore Sobat 7, saya Rensia. Setiap ibu tuh memiliki pola asuh anak yang berbeda-beda dan biasanya banyak pola asuh yang menjadi pro dan kontra. Namun penting juga loh mengetahui mengapa dan kenapa seorang ibu mendidik anaknya sedemikian rupa. Bagaimana kita bisa memahami? Simak pembahasannya ya, hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Setiap manusia memiliki naluri untuk melindungi orang yang disayangi. Apalagi sejak seorang ibu itu melahirkan anaknya. Melihat sosok mungil keluar dari dirinya yang benar-benar bergantung 100% sama ibunya untuk hidup, disinilah naluri melindungi itu semakin lama semakin bertambah besar. Dan saat ibu membesarkan anaknya dari bayi, seiring anaknya bertambah usia, semakin bertumbuh juga ikatan cintanya dengan anak. Dan akhirnya membuat ibu semakin terbiasa untuk selalu ingin melindungi anaknya dari apapun juga. Ikatan cinta inilah yang membuat ibu tuh nggak rela jika anaknya menderita sakit apapun. Makanya kenapa seorang ibu tuh cenderung overprotective, karena naluri dan ikatan cinta yang semakin terbentuk inilah yang membuatnya seperti itu. Saya pernah nih nanya ke para ayah termasuk ke suami saya, kenapa sih kok gampang banget nurutin permintaan anak? Sebagian besar menjawab karena kurangnya waktu yang dihabiskan untuk anak, sehingga akhirnya secara nggak sadar mereka itu mengganti waktu yang kurang itu dengan menuruti permintaan anak, dengan harapan anaknya tuh tetap mau sama ayahnya. Karena beda ya, kalau ibu tuh biasanya kan lebih in charge ke anak, dari bangun tidur sampai malam tidur lagi. Ibu tuh merasa waktunya selalu bersama anak dan akhirnya ibu merasa lebih tahu bagaimana nih harus mendidik anak ini. Makanya nggak semua hal itu akan diturutin karena seorang ibu tuh merasa dia lebih tahu mana yang dibutuhkan dan terbaik untuk anaknya. Biasanya nih ya, ibu-ibu ini tahu anak ini nggak akan menolak dan kebanyakan karena anak itu kan aktif. Jadi daripada mereka aktifnya aneh-aneh, kadang ya dimintain tolong aja sekalian membantu ibu kan. Nah kalau saya jujur sih, karena kadang seharian kerja kan udah capek dan ngelihat anak itu masih aktif banget. Makanya terkadang saya juga minta tolong hal-hal yang simple ke anak saya. Misalnya, tolong mama ambilin minum dong. Karena saya tahu saya tuh capek dan saya sengaja membiarkan Els tahu kalau mamanya capek. Dan ini secara tidak langsung saya sedang mengajarkan anak untuk peka dan respect ke orang tuanya dengan membantu melakukan hal-hal kecil yang dia bisa. Karena kalau kita mengharapkan anak berbuat sesuatu yang baik ke orang tuanya, itu terkadang butuh pembiasaan. Bukan kita pikir dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang dia lakukan untuk orang tuanya itu biasanya dia juga akan mengerti bagaimana melakukan untuk orang lain. Ini juga bisa melatih skill sosial anak loh untuk bekal dia dewasa. Hal ini saya sering share ya, sebelum suami istri itu mau berhasil dalam mendidik anak. Sebenarnya yang harus diperhatikan dulu itu adalah bagaimana komunikasi dalam pernikahan. Jika komunikasi dalam pernikahan itu sudah nggak baik, akan susah sekali mendidik anak. Karena ayah dan ibu itu adalah contoh pertamanya anak loh. Anak itu belajar berkomunikasi itu dari melihat bagaimana orang tuanya berkomunikasi. Dalam hal kekompakan pola asuh, ini paling penting adalah kesepakatan dan komunikasi. Karena kalau kita mau kompak, itu tidak bisa diputuskan sendiri, harus berdua, harus dikomunikasikan berdua dan disepakati bersama. Dan ini penting loh dalam mendidik anak. Anak itu akan paham aturannya bagaimana jika kedua orang tuanya itu kompak. Tetapi kalau satu boleh, satu nggak boleh, anak itu akan menjadi bingung sebenarnya ini boleh atau enggak sih. Dan ini tuh akan sangat berhubungan dengan apakah anak mau nurut kata-kata orang tuanya. Anak yang nurut biasanya dia tuh sudah tahu dengan jelas aturan yang ada. Jadi ibaratnya percuma dia tantrum atau marah-marah, sekali orang tuanya bilang tidak, itu berarti tidak. Nah tapi kalau misalnya ibunya nggak boleh tapi ayahnya boleh, coba bayangkan anak akhirnya hanya mau nurut untuk hal-hal yang menguntungkan buat dia saja. Contohnya kalau dia pingin sesuatu dari ayahnya dan ayahnya menyuruh melakukan A, anak akan mau melakukan A bukan karena dia menghormati aturan orang tuanya, tapi hanya mau imbalannya saja. Makanya kekompakan itu penting sekali supaya anak itu paham jelas apa aturan yang boleh dan tidak boleh.
Ingat selalu ya metode 2T, yaitu tega dan tegas. Kebanyakan ibu itu sering nggak tegaan ke anak, yang akhirnya dia itu melonggarkan semua aturan karena nggak tega. Kalau anaknya meminta sesuatu, terus ibunya nggak boleh, terus anaknya nangis-nangis, marah-marah. Karena anaknya nangis-nangis ini, akhirnya ibunya nggak tega dan akhirnya diturutin. Nah, di sini anak tuh justru belajar loh, dan akan menjadikan tangisan itu senjata untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tega itu bukan berarti jahat. Tega itu karena kita tahu kita melakukan ini demi kebaikan anak. Tegas berarti sekali bilang tidak berarti tidak, dan itu harus konsisten. Hal ini tuh untuk membuat anak tahu kalau misalnya mamanya udah bilang tidak, kamu harus tahu itu artinya tetap tidak. Kalau seorang ibu bisa konsisten melakukan ini, percayalah anak itu akan terlatih untuk nurut sama orang tuanya. Karena dia tahu nggak ada cara apapun yang bisa dia lakukan untuk mengubah pendirian ibunya. Contohnya, anak saya sudah tahu kalau mamanya bilang tidak itu tetap tidak. Jadi kalau di tempat umum pun sekali saya bilang tidak, dia udah tahu dan tidak akan tantrum di tempat umum. Karena banyak anak bisa tantrum di tempat umum tuh karena keseringan diturutin. Kalau dia udah mulai nangis, minta-minta, dan dia merasa dengan nangis-nangis itu kan nanti juga dikasih. Nah, ingat ya parents, apapun yang kita lakukan ke anak, dia itu belajar. Dia akan belajar mendengar kata orang tuanya kalau orang tuanya juga konsisten. Jadi anak itu benar-benar tahu aturannya itu bagaimana. Tanda paling gampang itu kalau ibu sudah mulai sering emosi dan nggak pernah tersenyum. Ini sangat butuh me time. Me time itu penting banget loh demi kewarasan ibu. Banyak orang merasa bersalah kalau me time. Kan berarti ninggalin anak nih untuk bersenang-senang sendiri. Justru akan lebih bersalah kalau setiap saat itu anaknya dimarahin. Carilah waktu me time, refreshing pikiran, dan bahagiakan dirimu. Karena seorang ibu yang bahagia akan mampu membawa kebahagiaan dalam keluarganya dan lebih bijaksana dalam menghadapi anaknya. Yang harus dilakukan orang sekitar itu adalah hal yang paling tepat adalah isi tangki cinta ibunya dengan bahasa cinta yang tepat. Karena saat seorang ibu merasa dicintai, maka dia akan lebih mampu lagi memberikan cinta yang tepat untuk anaknya dan keluarganya juga. Dan hal lain yang bisa dilakukan orang sekitar itu adalah membantu ibu untuk menjaga anaknya. Jadi ibu itu bisa bebas me time ya, bebas refreshing, dan akhirnya ibunya sendiri akan bahagia. Bukan perlu lagi, justru penting banget. Kalau bagi saya, me time itu adalah bagian dalam mendidik anak. Karena saat saya me time, saya itu akan menjadi lebih tenang emosinya. Dan emosi yang tenang inilah yang dibutuhkan untuk menghadapi anak. Kalau mamanya stres, lihat anak goyang dikit itu aja kelihatan salah. Justru nanti ujung-ujungnya malah nyakitin anak. Makanya me time itu harus. Dan coba deh, lihat perbedaannya saat mama itu rutin me time dengan yang tidak pernah me time. Sebenarnya yang paling penting dilakukan suami itu adalah cintai istrimu, bahagiakan dia, dan dia akan menjadi ibu yang bahagia untuk anak-anak kamu. Dan kelelahan yang dilakukan ibu dalam mengurus anak itu akan terbayar lunas ketika melihat suaminya menghargai apa yang dilakukannya. Jangan lupa puji istrimu setiap hari untuk hal-hal kecil yang dia lakukan. Pujian dari suami itu seperti mata air di padang gurun loh. Karena ibu tuh merasa ternyata meskipun lelah, ada seseorang yang selalu mendukungnya, ada seseorang yang selalu menghargai jerih lelahnya dan bisa mencintainya apa adanya. Sebenarnya bagi saya itu setiap hari adalah hari ibu, karena nggak ada ibu yang libur ya satu hari terus stop menjadi ibu dalam satu hari gitu. Tetapi memang terkadang perlu hari-hari spesial untuk dirayakan supaya ada momen-momen istimewa yang indah untuk dikenang. Hari ibu tuh selalu menjadi pengingat untuk bersyukur, untuk mensyukuri apa yang sudah seorang mama lakukan ke anaknya sampai saat ini. Dan karena adanya hari ibu, biarlah anak-anak atau suami itu diberi kesempatan untuk memberikan apresiasi istimewa untuk para ibu di hari yang spesial ini. Nah, buat Sobat 7 yang akan menjadi calon ibu atau seorang ibu, tetap semangat ya dan fokuslah pada kebaikan yang akan diberikan pada anak. Saya Rensia, sampai bertemu lagi. Selamat Hari Ibu.